Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 21030025 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan yang terdiri dari definisi, teori, gaya, dan tipe kepemimpinan. Langsung saja, yang pertama yaitu ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana pengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin. Secara klasikal, kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut sebagai leadership, yang berarti being a leader, power of leading, the qualities of leader. Lalu selanjutnya ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok ke arah pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu Dr. Anas Haji Malayu, SPH Sibuan, kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu selanjutnya menurut E. Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Lalu selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini ada 8, diantaranya yaitu yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat disebut juga teori genetik karena menganggap pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasikan berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh pemimpin. Berdasarkan teori kepemimpinan ini, asumsi dasar yang dimunculkan adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kepribadian pemimpin itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu teori perilaku. Teori perilaku ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, komunikasi, dan memotivasi bawahan. Teori ini mengutarakan bahwa pemimpin harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang, bukan sifat atau ciri seorang individu. 3. Teori lingkungan. Teori lingkungan ini beranggapan bahwa para pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Teori ini garis besarnya menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung pada situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Berdasarkan teori lingkungan, seorang harus mampu mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman. Tingkah laku dalam gaya kepemimpinan ini dapat dipelajari dari proses belajar dan pengalaman pemimpin tersebut, sehingga seorang pemimpin untuk menghadapi situasi yang berbeda akan memakai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dialami. Lalu yang keempat yaitu teori implisit. Teori implisit adalah keyakinan atau asumsi tentang karakteristik dan pemimpin yang efektif. Teori implisit biasanya stereotip dan prototip tentang ciri, keterampilan, atau perilaku yang relevan. Tujuan utamanya bisa untuk membedakan para pemimpin, diantaranya berbagai jenis pemimpin. Teori ini dikembangkan dan dimurnikan seiring waktu sebagai hasil dari pengalaman aktual dengan para pemimpin, keterpaparan terhadap literatur tentang pemimpin yang efektif, dan pengaruh sosial budaya lainnya. Lalu selanjutnya yaitu teori transformasi. Teori transformasi didasari oleh penelitian mengenai adanya perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi memberikan inspirasi kepada sumber daya manusia yang lain dalam organisasi untuk mencapai sesuatu melebihi apa yang direncanakan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu teori neokarismatik. Teori neokarismatik adalah teori yang menekankan simbolisme daya tarik emosional dan komitmen pengikut yang luar biasa. Lalu yang terakhir yaitu teori karismatik. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku tertentu dari pemimpinnya. Lalu bab selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan. Tipe yang pertama yaitu tipe otoritas atau autokrat. Autokrat berasal dari perkataan utuh, sendiri, dan kratos, kekuasaan. Jadi autokrat berarti penguasaan absolut.
Kepemimpinan otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti dan cermat, di mana pemimpin bekerja menurut peraturan kebijakan yang berlaku meskipun sedikit kaku dan segala instruksinya harus dipatuhi oleh para bawahan. Lalu tipe kedua yaitu tipe paternalistik. Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. Harapan itu pada umumnya terwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. Lalu selanjutnya tipe karismatik. Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Dalam anggota organisasi atau instansi yang dipimpin oleh orang karismatik, tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap perilaku dan gaya yang digunakan oleh pemimpin yang karismatik menggunakan otokratik. Para bawahan tetap mengikuti dan tetap setia pada seorang pemimpin yang karismatik. Lalu tipe selanjutnya yaitu tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Lalu yang terakhir yaitu tipe militeristis. Banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter dan menghendaki bawahan agar selalu patuh. Lalu selanjutnya yang dibahas yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Yang kedua yaitu ada delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya ketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Lalu yaitu ada laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan cara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya gaya kepemimpinan karismatik. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Lalu selanjutnya ada moralis. Gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, juga sabar, murah hati, segala bentuk kebajikan ada di dalam diri pemimpin tersebut. Lalu selanjutnya yaitu administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko dan mereka cenderung akan mencari aman. Lalu yang terakhir ada analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Sekian informasi tentang konsep kepemimpinan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.